Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin, para asatidz yang dimuliakan Allah, para hadirin yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama melaksanakan sholat subuh berjamaah yang diikuti dengan iktikaf bersama sambil ngaji. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah fikih. Ini tentu masalah fikih, tetapi ini dengan tema yang keluar sementara dari kifayatul akhir kita. Insyaallah karena ini di bulan Rabiul Awal dan biasanya selalu terulang untuk menjadi permasalahan, yaitu terkait masalah pro dan kontra Maulid Nabi. Insyaallah kita akan membahas bagaimana pendapat-pendapat para ulama terkait dengan Maulid Nabi ini. Apakah dibenarkan ataukah tidak dibenarkan? Yang mengatakan dibenarkan apa argumentasinya? Yang mengatakan ini tidak benar apa argumentasinya? Tak lupa salat serta salam mari kita sajikan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dengan penuh harap semoga kita semuanya termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dirahmati Allah, pembahasan tentang masalah Maulid Nabi ini sebenarnya bukan pembahasan yang baru. Ini sudah dibahas sejak zaman dulu, bahkan sebelum Imam Nawawi. Sebelum tahun 700-an itu sudah ada. Artinya ini bukan tradisi atau satu bentuk ibadah baru yang baru kita temukan di Indonesia ini, tidak. Ini sudah lama sekali terjadi dan tidak hanya di Indonesia. Akan tetapi memang hal ini menimbulkan pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, tapi nanti kita bisa menemukan beberapa titik temu di antara yang pro ataupun yang kontra ini. Misalnya yang pertama, yang menjadi permasalahan, yang menjadi titik daripada perbedaan pendapat itu adalah terkait masalah Maulid Nabi ini adalah suatu ibadah ritual atau dia hanya suatu tradisi saja. Yang mana kalau yang kontra itu mengatakan bahwasanya Maulid Nabi yang dikerjakan oleh orang-orang pada saat ini, ya tentu pada masanya gitu ya, karena setiap ulama ada masanya, itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, padahal hukum asal daripada ibadah itu adalah tauqif atau haram. Artinya seseorang tidak boleh beribadah kecuali sudah ada dalil, ada landasan yang kemudian memperbolehkan seseorang melakukan ibadah tersebut. Nah, kemudian hal ini dilihat sebagai bahwasanya Maulid Nabi ini adalah suatu perkara ibadah yang tidak ada dalilnya. Dan memang diakui oleh semua pihak bahwasanya Maulid Nabi ini memang tidak ada landasan perbuatan contoh Nabi Muhammad SAW ataupun para sahabat. Itu tidak ada. Nabi tidak pernah melakukan, sahabat juga tidak pernah melakukan, kemudian tabi'in juga tidak pernah melakukan. Ini memang sesuatu yang disepakati, bahwasanya tidak ada perayaan Maulid Nabi pada saat itu tuh disepakati. Sehingga jika Maulid Nabi ini dianggap sebagai suatu ibadah, maka memang jadi masalah. Akan tetapi yang mengatakan bahwasanya Maulid Nabi ini tidak masalah, ini jawaban daripada yang pro. Jawaban dari yang pro itu adalah mengatakan bahwasanya Maulid Nabi itu, merayakan Maulid Nabi
itu ada sisi ibadahnya, tapi ada sisi tradisinya. Sisi ibadahnya di mana? Sisi ibadahnya adalah dengan kebungahan atau apa ya, kebahagiaan hadirnya Nabi Muhammad SAW itu suatu ibadah yang nanti kita tunjukkan dalil-dalilnya. Adapun cara bagaimana mengekspresikan kebahagiaan itu hanyalah tradisi. Bahagianya dengan kelahiran Rasulullah, dengan hadirnya Rasulullah di tengah-tengah kita, itu sebuah ibadah. Tetapi ekspresi dari kebahagiaan itu adalah sebuah tradisi. Nah, misalnya dikatakan oleh Al-Hasanain Al-Hashimi Al-Makki, beliau berkata, wal muslimuna bihamdillahi la yadda'una fil maulidi annahu ibadatun. Dan orang-orang muslim, alhamdulillah, kata beliau, itu tidak pernah mengaku atau tidak pernah menganggap bahwasanya maulid Nabi itu suatu ibadah ritual tertentu. Bal huwa indahum amrun ghairu mamnu'un yazawulna annasu fayakunu qurba biniyatil farhati bihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya maulid Nabi ini adalah perkara yang tidak masalah, yang letak ibadahnya itu berada pada kebahagiaan dengan Nabi Muhammad SAW. Itu letak ibadahnya di situ. Bukan masalah tanggal 12-nya, hari Jumatnya, kemudian apa lagi, baca maulid barzanjinya, baca burdahnya, dan seterusnya. Itu bukan di situ letak ibadahnya. Tapi letak ibadahnya adalah dengan bahagia dengan kelahiran Rasulullah SAW. Itu yang menjadi titik ibadah. Ini sama halnya dengan masalah baca Al-Quran. Kita sepakat bahwasanya yang namanya baca Al-Quran itu ibadah atau bukan, Mbak? Ibadah ya? Ibadah. Tetapi baca Al-Quran itu waktunya kapan? Nah, ini bisa jadi kembali kepada pribadi masing-masing. Ada orang yang kalau baca Quran itu ba'da subuh. Apakah ada nilai plus ketika seseorang baca Quran habis subuh? Kenapa Pak kok habis subuh baca Qurannya kok habis subuh? Kan ada kan yang kebiasaannya pokoknya baca Quran itu habis subuh. Tanya dalilnya. Dalilnya adalah Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena dia akan menjadi pemberi syafaat ketika hari kiamat, bukan pembacanya. Oh, maksud saya adalah ba'da subuhnya. Dalilnya apa baca Quran kok selalu habis subuh? Maka kalau sampai mengatakan, Pak, kenapa kok habis subuh itu baca Quran, atau baca Qurannya itu kok habis subuh? Ustaz, karena kalau baca Quran kok habis subuh itu bidadarinya dapat 3, tapi kalau ba'da zuhur itu cuma dapat 1, misalnya kok begitu, Pak. Maka dalilnya mana? Kalau menganggap ba'da subuh sebagai suatu ibadah. Tetapi kalau menganggap, ya kenapa ba'da subuh? Karena saya bisanya memang ba'da subuh. Maka ini satu hal yang berbeda lagi. Kenapa kok pada subuh? Saya luangnya pada subuh. Paling enak tuh pada subuh. Kerjaan belum mulai, anak-anak masih pada tidur katakanlah begitu ya, masih belum terlalu sibuk dengan hiruk pikuk dunia ini. Nanti kalau udah siang, udah malam itu udah susah lah. Saya harus ngurusin anak-anak apa segala macam. Paling enak itu pada subuh buat saya. Monggo silahkan. Kalau alasannya karena itu. Tapi kalau alasannya tadi karena kalau orang ba'da subuh itu dapat pahalanya 10 kali lipat. Nah, ini dalilnya mana? Atau mungkin ada orang yang ba'da zuhur juga tidak masalah dengan alasannya sendiri. Kenapa kok ba'da zuhur? Ya karena saya ba'da subuh itu sudah mulai harus jalan. Karena tempat kerja saya jauh. Paling memungkinkan itu ba'da zuhur. Kalau habis maghrib pun saya belum nyampe rumah. Nyampe rumah udah jam 10 udah capek. Jadi ba'da zuhur itu paling enak sambil istirahat, ngasuh dari kerjaan di kantor, sambil ngantuk-ngantuk, sambil di masjid misalnya begitu. Nah, monggo silahkan. Ada yang mungkin ba'da maghrib, ada yang mungkin ba'da asar, dengan alasannya masing-masing. Maka letak ibadahnya adalah dibaca Al-Qur'annya, bukan di kapan waktunya. Nah, sama halnya dengan perayaan Maulid Nabi ini, yang menjadi ibadah bukan pada kapannya dan bagaimana caranya, tetapi dengan kebahagiaan atas hidayah yang diberikan melalui perantara Rasulullah SAW. Bahkan Ibnu Taimiyah itu pernah mengatakan begini, wallahi, yani Ibnu Taimiyah itu termasuk ulama yang kontra terhadap Maulid Nabi.
Itu beliau mengatakan begini, waqad yuthibuhum ala hadhil mahabbati wal ijtihad. Demi Allah, bisa jadi orang-orang yang merayakan Maulid Nabi ini mendapatkan pahala atas dasar kecintaan beliau kepada Nabi Muhammad dan juga effort yang ia keluarkan untuk mengungkapkan perasaan bahagia itu. La alal bid'ah, bukan atas bid'ahnya. Kalaupun itu bid'ah, bukan karena bid'ahnya. Min ittikhadhi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan. Yang mana sebagian orang itu menjadikan tanggal 12 Rabiul Awal sebagai Aid atau hari raya. Nah, jadi memang salah satu alasan nanti adalah seolah-olah orang Islam itu dengan Maulid Nabi ada 3 hari raya. 1 hari raya Idul Fitri, 2 hari raya Idul Adha, 3 adalah hari raya Maulid gitu. Tapi ini juga tuduhan yang agak kurang tepat sebenarnya. Kenapa? Karena kalau ada Maulid Nabi, kalau hari raya Id, itu kita menjadikan tanggal misalnya tanggal 10 Dzulhijjah sebagai hari raya itu ya karena perintahnya begitu. Kita nggak tahu kenapa kok tanggal 10. Ya sudah, pokoknya begitu. Tanggal 1 Syawal kenapa kok jadi hari raya? Ya pokoknya begitu. Tapi kalau Maulid Nabi itu kan menjadi semacam kita memberikan momentum atau kita merayakannya itu karena kelahiran Nabi. Kalau Nabi lahirnya kok bukan tanggal 12, tanggal 10, ya tanggal 10, ya terserah. Mau tanggal 1, ya tanggal 1. Meskipun tanggal 12 ini sebenarnya juga tidak semua ulama sepakat beliau lahir tanggal 12 ya. Ulama sepakat beliau lahir itu di hari Senin. Itu ulama sepakat, nggak ada perdebatan. Ulama sepakat bahwasanya beliau lahir di tahun gajah. Tahun gajahnya itu sepakat. Kebanyakan ulama, sangat sedikit ulama yang berbeda, tetapi kebanyakan ulama mengatakan beliau lahir di bulan Rabiul Awal. Itu juga hampir semua ulama sepakat. Dan yang paling masyhur di antara tanggal-tanggalnya itu adalah tanggal 12. Meskipun ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan pula tanggal 8, tanggal 2, tanggal 13, tanggal 22, ada yang mengatakan tanggal 19 ya. Tetapi paling masyhur itu antara 12 atau 9. Dan ulama mengatakan bahwasanya wafatnya Rasulullah itu di tanggal 12 Rabiul Awal juga. Nah, kalau gitu berarti merayakan kewafatan Rasulullah dong? Oh, tidak. Siapa yang kemudian merayakan kewafatan Rasulullah? Saya yakin tidak ada. Orang melakukan Maulid Nabi itu pasti karena bahagianya melihat atau dengan momentum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Maulid Nabi itu semacam seperti ibadah itu juga nggak terlalu kejauhan, agak ada benernya, Pak. Kenapa? Karena Maulid Nabi di beberapa tempat, saya nggak tahu kalau di sini seperti apa. Di beberapa tempat itu Maulid Nabi itu mengharuskan baca Al-Barzanji, kemudian misalnya apa? Burdah dan seterusnya. Yang mana zaman dulu orang-orang itu faham Al-Barzanji itu isinya apa? Tapi zaman sekarang beberapa orang itu baca Al-Barzanji tidak faham maknanya, tapi dibaca seolah-olah dia adalah Al-Quran. Artinya begini, tidak ada satupun bacaan di dunia ini yang berpahala jika membaca tanpa faham maknanya kecuali Al-Quran. Orang kalau baca Al-Quran itu faham tidak faham maknanya, itu pahalanya tetap dapat. Bahkan orang yang baca tidak faham maknanya, ya tak kata dalam hadis, ya tak itu apa ya? Ya brutal geratul lah kalau bahasa Jawanya. Bacanya itu nggak lancar begitu, itu pun dapat 2 pahala. Itu kalau Al-Quran. Tetapi tidak berlaku untuk yang lain, bahkan hadis. Hadis Nabi itu kalau dibaca tanpa memahami juga nggak dapat pahala. Ya kecuali ngafalin ya. Dalam rangka ngafalin itu beda lagi. Ini dalam rangka ta'hilul ilmi, mempersiapkan keilmuan, nggak masalah kalau itu. Ibadahnya di situ, bukan di membacanya tanpa faham maknanya. Itu Quran. Nah, sebagian orang seolah-olah menjadikan Al-Barzanji itu seperti itu. Atau mungkin ya Maulid Burdah, Simtut Duror, Diaul Lami dan seterusnya, yang begitu-begitulah pokoknya. Padahal itu adalah kitab sejarah, itu riwayat.
Yang mana orang zaman dulu baca itu benar paham maknanya dan benar-benar bisa nangis, Pak, ketika baca. Karena memang indahnya luar biasa. Kita benar-benar bisa menyaksikan seolah-olah Rasulullah itu sedang dilahirkan seperti apa, kejadiannya seperti apa. Di situ ada Thuwaibah, di situ ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, di situ ada Abu Thalib, di situ ada Abdullah, dan seterusnya. Itu benar-benar terasa indah kalau paham maknanya. Nah, cuman ini juga kritik nih bagi yang mengatakan bahwasanya Maulid Nabi itu adalah boleh. Ya tolong fahami bahwasanya Maulid Nabi tidak harus pakai barzanji. Kalaupun pakai barzanji, tolong fahami maknanya, jangan cuma dibaca dilantunkan tanpa memahami maknanya. Karena tidak ada satupun zikir ataupun doa yang berpahala untuk dibaca kecuali kita faham maknanya. Maka menjadi syarat wajib untuk diterimanya suatu zikir adalah ketika kita faham maknanya. Kecuali Quran saja itu. Untuk yang lain kita bacaan sholat itu wajib paham maknanya supaya sah. Meskipun maknanya itu makna secara global saja. Oh, kalau Allahu Akbar kabir itu kurang lebih isinya ini. Oh, kalau Fatihah itu kurang lebih isinya ini. Ya tentu kalau Fatihah itu sudah menjadi syarat ya. Kemudian apalagi Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim. Meskipun nggak tahu bedanya itu apa, pokoknya ini tasbih selesai. Misalnya minimal seperti itu maka sah. Tapi kalau nggak paham sama sekali, ini juga menjadi masalah. Sehingga orang-orang yang mengatakan orang yang melakukan Maulid Nabi itu kok kayak sedang baca berjajannya seperti baca Quran, seolah-olah itu satu ibadah tersendiri, itu memang ya agak ada benernya di sebagian kasus, Pak. Maka ini perlu menjadi satu evaluasi buat mereka yang melakukan hal itu tetapi tidak memahami maknanya. Biasanya kalau di kampung-kampung berjanji itu memang dipahami Pak maknanya, sehingga seharusnya biasanya sih memang sudah terjadi ya, habis baca berjanji, habis baca serakal kalau dalam bahasa ini, itu kemudian ada mau'idhah hasanah, yang mau'idhah hasanahnya itu biasanya menerangkan tentang apa yang dibaca tadi. Itu harusnya seperti itu, bukan malah bicara kemana-mana. Apalagi ini momen 2024, wah biasanya kemana-mana itu Pak. Maulid Nabi jadikan momentum untuk seperti itu, ini jangan juga gitu. Ya, lebih baik kemudian membacakan tentang hal-hal yang memahami makna tersebut. Ya kecuali mungkin di pesantren-pesantren Maulid Nabi itu sudah menjadi satu hal yang dipahami semua orang. Ya, semua santri juga paham begitu, maka akan menjadi sangat indah dan wajar kalau orang-orang itu, beberapa kiai kalau kita lihat ketika dibacakan asyaraqal itu misalnya, mahalul qiyam gitu misalnya, itu benar-benar nangis itu ya karena memahami maknanya gitu. Nah kalau kita, tapi kadang kita juga unik Pak, kita tidak paham maknanya pun kadang ikut nangis. Misalnya lagi umroh, dengerin Imam Sudes lagi khutbah, yang lain pada nangis itu ikut nangis Pak. Padahal paham juga enggak ya. Padahal kadang beberapa di antara kita itu datang ke Masjidil Haram, dengerin radio atau dengerin TV itu dikiranya sedang ngaji, padahal sedang dengerin breaking news gitu kan ya. Karena bahasa Arab kan itu tidak paham gitu. Oke. Nah, sehingga Ibnu Taimiyah mengatakan orang-orang yang punya niat untuk kemudian berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad ini bisa jadi mendapatkan pahala yang besar. Fata'zimul maulidi wattikhaduhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas. Ya, mengagungkan Maulid Nabi itu telah dilakukan sebagian orang, wa yakunu lahu fihi ajrun 'azimun, dan dia bisa mendapatkan pahala yang besar li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena niatnya yang benar dan ketakzimannya yang tinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, satu perbuatan dilakukan oleh dua orang yang berbeda, itu bisa jadi yang satu berpahala, yang satu dosa. Yang satu melakukan misalnya tadi ngaji ba'da subuh dengan niatan ya karena saya bisanya ba'da subuh, maka berpahala, maka itu baik. Tapi ngaji ba'da subuh, kenapa kok maksain harus ba'da subuh? Karena kalau ba'da subuh itu dapatnya ini dan seterusnya yang tanpa ada dasar, maka itu bisa jadi masalah. Artinya satu perbuatan yang sama, beda niat, itu juga bisa jadi beda hasil. Nah, dalam Maulid Nabi ini, maka tadi para ulama yang mengatakan pro pun mengatakan ibadahnya letaknya pada kebahagiaannya, bukan bagaimana tata cara merayakan kebahagiaan itu. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban atau riwayat An-Nasa'i, saya lupa ini, kalau tidak salah Nasa'i, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqatin yakni min ashabihi,
Dalilnya apa bahagia atas kelahiran Nabi itu kok berpahala? Bahwasanya Rasulullah SAW pernah keluar kepada sahabatnya lagi bikin halakoh, lagi ngumpul-ngumpul, nongkrong lah, gampangnya kalau kita seperti itu Pak. Lagi ngumpul-ngumpul, kemudian faqala ma ajlasakum, kata Rasulullah, apa yang menjadikan kalian itu ngumpul di sini, duduk-duduk di sini itu apa? Faqalu jalasna nad'ullaha wa nahmaduhu, kami duduk berdoa kepada Allah dan memuji-muji Allah ala ma hadana lidinihi, atas hidayah yang Allah berikan kepada kami untuk memilih agamanya, wa manna alaina bika, dan karena Allah telah menganugerahkan engkau di sisi kami. Jadi mereka itu pada berdoa kepada Allah, memuji Allah, bersyukur, alhamdulillah kok kita ini masuk Islam, alhamdulillah kok ada Rasulullah di sisi kami, di samping kami, kok kita menjadi umatnya Rasulullah itu, alhamdulillah, luar biasa. Bayangkan kalau ibaratnya gitu Pak ya, orang-orang itu, sahabat-sahabat itu, bayangkan kalau kita kok tidak kenal dengan Nabi Muhammad, kita mungkin masih nyembah berhala-berhala itu. Yang berhala itu ada yang dari besi, ada yang dari batu, bahkan ada yang dari roti. Jadi paginya dibikin, siangnya disembah, sorenya dimakan. Itu zaman dulu. Kalau sekarang mungkin pakai cilok kali gitu, nyembah cilok. Ini kalau nggak ada Rasulullah kita masih nyembah cilok ya, kurang lebih seperti itu Pak. Karena kan kalau cilok lebih gampang dibentuk kan ya, katakanlah begitu. Jadi mereka saling mudzakarah, saling, oh iya ya, alhamdulillah ya, oh iya coba kamu kalau nggak dulu kan kayak gini-gini kan kamu, iya saya juga begini dulu begini, dan seterusnya. Alhamdulillah ada Rasulullah, alhamdulillah kami diberikan hidayah untuk mendapatkan agama Islam ini. Nah, inilah kebahagiaan itu. Kemudian Rasulullah pun mempertegas, Allahumma ajlasakum ila dzalik, demi Allah kalian tidak duduk kecuali karena sedang melakukan hal itu. Maka mereka pun menjawab, Allahumma ajlasana illa dzalik, demi Allah ya Rasulullah kami tidak duduk kecuali karena kebahagiaan tadi. Terus apa kata Rasulullah? Ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum, sesungguhnya aku meminta kalian untuk bersumpah itu bukan karena tuhmatan lakum, bukan karena menuduh kalian, bukan karena tidak percaya dengan kata-kata kalian, tapi aku meminta kalian untuk bersumpah karena Jibril itu barusan datang kepadaku, kemudian memberikan fa'akhbaroni, memberikan kabar kepadaku, annallaha azza wa jalla yubahi bikumul malaikah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu sedang membangga-banggakan kalian di depan para malaikat. Itulah bahagia karena kelahiran Nabi itu merupakan satu ibadah. Kalau ini dalilnya banyak Pak. Tetapi bagaimana cara mengekspresikan kebahagiaannya itu hanya sebuah tradisi. Monggo silahkan pakai cara masing-masing. Mau pakai maulidan boleh, mau pakai dengan menyantuni anak yatim boleh, dengan membantu fakir miskin boleh, bahkan mungkin menyantuni janda-janda juga nggak apa-apa Pak. Ya tapi kayaknya jadi masalah ya kalau yang nyantuni kok bapak-bapak gitu. Kalau janda-janda yang disantuni tergantung janda yang mana juga kan begitu Pak ya. Motivasinya nanti beda lagi. Tetapi apapun cara seseorang untuk mengungkapkan kebahagiaan itu atas nama kebahagiaan dengan mendapatkan hidayah dan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, itu satu hal yang tidak masalah. Maka yang mengatakan maulidan Nabi itu harus begini, itu juga butuh dalil, itu juga salah. Yang mengatakan maulid Nabi itu nggak boleh begitu, itu juga salah. Pokoknya ekspresi kebahagiaan monggo silahkan selama tidak melanggar syariat, maka lakukanlah. Karena namanya bahagia itu orang beda-beda cara mengungkapkannya. Nah, makanya kalau namanya maulid Nabi itu Pak, di kalangan para ulama zaman dulu, ya, apalagi yang Malik Al-Muzaffar yang pertama kali melakukan itu justru malah yang dilakukan bukan baca berjanji, baca maulid, atau mungkin baca diba, atau ngundang ustadz untuk ceramah, bukan Pak. Tetapi nyembelih kambing sekian ribu ekor kemudian dikasih makan untuk para rakyatnya. Jadi memakan-makan udah. Maulid itu makan-makan. Kalau di sini maulid Nabi itu kebuli Pak, gitu ya. Walaupun kebuli itu ya nggak harus juga.
kambing guling juga boleh kok gitu kan ya Pak ya, atau mau apa lagi ya terserah lah, tapi ya kalau bisa kambing kan gitu Pak ya. Nah, kalau ayam udah biasa, kambing lah begitu misalnya. Ya apapun itu untuk menunjukkan kebahagiaan kita, itu kita tunjukkan dengan mungkin makan-makan, ngasih makan orang, pokoknya bahagia semua orang di sini. Bahagia atas bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Oke, jadi Maulid Nabi itu ada yang mengatakan dia ibadah makanya diharamkan, ada yang mengatakan dia itu hanya adat maka tidak diharamkan, dan pantas disebut ibadah kalau kita melakukan atau melihat Simtud Duror Al-Barzanji itu sebagai satu hal yang kalau dibaca berpahala padahal nggak tahu maknanya ya, padahal itu juga tidak isinya, tidak semuanya sholawat Pak. Itu isinya itu tentang bagaimana Nabi dilahirkan, bagaimana kemudian kerajaan Romawi itu hancur ketika Rasulullah lahir, bagaimana nanti itu ada cahaya yang bersinar dari bumi menuju seluruh alam ini dan seterusnya dan seterusnya. Itu luar biasa hebat kalau kita paham maknanya. Lalu itu memang satu kitab yang ilmiah, bahkan disebutkan Rasulullah lahir tanggal berapa itu, kila tanggal sekian, kila tanggal sekian, kila tanggal sekian, siapa yang menjadi bidannya, kila ini dikatakan itu. Ada perbedaan pendapat pun itu disebutkan di situ. Yang menikahkan Rasulullah dengan Khadijah itu dikatakan bapaknya Khadijah, tapi dalam satu riwayat bapak Khadijah sudah meninggal, maka putranya, ada yang mengatakan abangnya dan seterusnya. Itu disebutkan Pak. Nah, kayak gitu kok kita menganggapnya kayak doa, ini agak salah juga gitu. Itu bukan Al-Quran, itu bukan doa. Nah, maka evaluasi bagi yang melakukan hal itu nggak apa-apa, asalkan jangan menganggap itu sebagai suatu ibadah, tapi itu hanya sebagai salah satu alternatif untuk mengekspresikan kebahagiaan. Nah, baca berjanji itu ya paham maknanya. Ibadahnya itu kalau paham. Oke. Kemudian yang berikutnya, Maulid Nabi ini karena tidak dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat maka dianggap sebagai bid'ah. Dan sebagian ulama mengatakan setiap yang bid'ah itu sesat. Nah, kalau yang sesat masuk neraka. Bahwasanya kondisi bid'ah itu Maulid Nabi adalah bid'ah, ini hampir-hampir disepakati oleh semua ulama Pak. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mendukung Maulid tetapi membid'ahkan Maulid. Kemudian Imam As-Suyuti itu juga mendukung Maulid meskipun membid'ahkan Maulid. Yang mana memang di dalam istilah bid'ah ini konotasinya memang negatif. Konotasi awal dari bid'ah itu adalah negatif kecuali yang sudah ditambahkan hasanah. Ini bid'ah tapi hasanah misalnya. Karena memang dalam hadisnya dikatakan kullu muhdatsatin bid'ah, segala sesuatu yang baru itu namanya bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu sesat. Tetapi kullu di sini tidak bisa diartikan kullu itu artinya setiap yang benar-benar semuanya. Tapi kullu di sini itu artinya sebagian besar bid'ah itu sesat. Artinya di situ nanti akan ada bid'ah-bid'ah yang tidak sesat karena sejalan dengan syariah. Jadi begini, sebagaimana kata kullu, ya ini kalau kita katakan kullu bid'atin, tapi kan arti dari makna kullu itu apa Pak? Setiap, namanya setiap itu ya semuanya. Maka kita tarik sedikit ke sebelumnya Pak. Kalau kullu bid'atin artinya semua bid'ah adalah dolalah, sesat, maka kullu muhdatsatin juga bid'ah. Segala sesuatu yang baru itu namanya bid'ah. Oh berarti mobil, motor itu bid'ah. Ya maksudnya dalam agama. Lah kata-kata dalam agama itu di mana letaknya dalam hadis? Kullu bid'atin dalam agama itu mana? Kullu bid'atin fid dini, apakah ada kata-kata itu? Kan tidak juga. Nah artinya kullu di sini pun juga sudah dibatasi, maksudnya dalam agama. Kan begitu? Jadi tidak konsisten. Kalau kullu yang belakang kok harus kullunya tuh setiap kullu, kalau kullu yang depan itu kok cuma dibatasi. Ini kan jadi nggak konsisten juga. Padahal di dalam sebuah kaidah itu dikatakan begini, ma min ammin illa wa khusis, tidak ada satupun kaidah yang sifatnya umum kecuali pasti ada pengecualian. Semua yang kata-katanya umum itu pasti ada pengecualian. Bahkan kaidah yang mengatakan ini pun ada pengecualiannya. Kita katakan tadi apa Pak? Setiap kaidah yang umum pasti ada pengecualian. Bahkan kaidah yang setiap yang umum pasti ada pengecualian pun itu ada pengecualiannya, karena ada kaidah yang umum yang tidak ada pengecualian. Misalnya innallaha bikulli syai'in basir,
Allah itu mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu di sini benar-benar segala sesuatu. Nggak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah. Tetapi di luar yang berhubungan dengan Allah ini, itu biasanya setiap kata setiap, gitu ya, itu pasti ada pengecualiannya. Termasuk kullu bid'atin itu juga demikian. Sehingga banyak sekali ulama yang mengatakan seperti Al-Imam Syafi'i itu mengatakan bahwasanya di dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'iyah karya Al-Baihaqi dikatakan al-bid'atu bid'atan, bid'ah itu ada dua, bid'atun mahmudatun, bid'ah yang baik, wa bid'atun madhmumatun, dan bid'ah yang jelek. Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmudun. Adapun bid'ah yang sejajar atau yang selaras dengan sunnah maka itu baik, wa ma khalafa sunnah fahuwa madhmum. Adapun bid'ah yang tidak sesuai dengan sunnah atau menyelisihi sunnah maka itu adalah satu bid'ah yang jelek. Oke. Dan nanti banyak ulama yang mengatakan bahwasanya seperti As-Suyuti, seperti kemudian tadi Ibnu Hajar itu mengatakan bahwasanya Maulid Nabi ini memang bid'ah, tetapi dia sesuatu bid'ah yang hasanah. Jadi kalau ada ulama mengatakan hal ini bid'ah berarti jelek, kecuali ulama tersebut menambahkan ini bid'ah yang hasanah. Ini bid'ah yang hasanah. Jadi bid'ah itu memang konotasinya jelek. Kita mengatakan sesuatu itu bid'ah ya artinya berarti itu jelek, kecuali harus ditambah dengan satu qaid, satu pengikat bahwasanya itu bid'ah yang baik. Nah, kemudian argumentasi yang berikutnya yang mengatakan bahwasanya Maulid Nabi ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam agama adalah bahwasanya Rasulullah dan para sahabat bahkan tabi'in itu tidak pernah melakukan yang namanya perayaan Maulid Nabi. Tidak pernah melakukan perayaan Maulid Nabi, dan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu berarti terlarang. Ini juga satu hal yang perlu ditinjau ulang. Karena nanti kita harus paham ada tiga kondisi. Satu, sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi, maka kita lakukan. Dua, adalah sesuatu yang dilarang oleh Nabi, maka kita tinggalkan. Yang ketiga adalah sesuatu yang tidak dilakukan, tidak diperintahkan, tidak dilakukan, dan juga tidak dilarang oleh Nabi, maka ini sesuatu yang harus diijtihadi dalam masalah hukumnya. Karena kaidahnya begini, at-turuku la tuntijul hukmah. Kondisi Rasulullah tidak melakukan sesuatu itu tidak melahirkan suatu hukum. Kecuali ketahuan di situ Rasulullah memang meninggalkan sesuatu yang sebenarnya harusnya dilakukan, atau mungkin ada kemungkinan dilakukan. Tetapi untuk sesuatu yang tidak dikomentari oleh Rasulullah, tidak dibenarkan, tidak juga disalahkan, ya berarti kita harus cari hukumnya lagi. Itu harus diijtihadi oleh para ulama untuk menentukan ini itu sesuai sunnah atau tidak sesuai dengan sunnah. Karena di dalam ayat-ayatnya misalnya, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah maka dan apa yang didatangkan oleh Rasulullah maka ambillah, dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Jadi ayat ini sedang berbicara tentang sesuatu yang diperintahkan oleh Rasul dengan sesuatu yang dilarang oleh Rasul. Tetapi sesuatu yang tidak dikomentari oleh Rasulullah, maka ya kita harus cari referensinya lagi, harus cari dalilnya lagi, harus cari istihadnya lagi, harus cari istimbatnya lagi. Begitu pula dalam hadis riwayat Muslim misalnya, ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang maka tinggalkan, wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan, faf'alu minhu mastata'tum, maka lakukanlah semampu kalian. Nah, ini kan di situ cuma ada perintah dan di situ cuma ada larangan. Yang bukan perintah dan yang bukan larangan, artinya bukan tidak dicontohkan Nabi tapi juga tidak dikomentari oleh Nabi, berarti itu sesuatu yang harus hukumi ulang, bukan hukumi ulang karena belum ada hukumnya. Sehingga tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi itu kemudian bermasalah. Sebagaimana mengumpulkan mushaf Al-Quran itu juga bukan satu hal yang bermasalah. Kemudian sebagaimana Rasulullah SAW itu tarawih cuma 3 hari. Tapi ketika Abu Bakar, Umar, tarawih itu ternyata nggak cuma 3 hari, jadi 30 hari. Nah, ini kan satu hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi ternyata tidak masalah.
Kemudian apalagi menseragamkan mushaf Al-Quran. Jadi alhamdulillah mushaf yang kita baca itu sudah produk banyak sekali tambahan-tambahan yang memudahkan kita untuk membaca. Yang kita baca Al-Quran kita itu adalah mushaf dengan rasm Utsmani. Tentu tidak boleh ada rasm selain Utsmani, tetapi mushaf kita itu sudah spesifik, dia itu dengan riwayat Hafiz. Karena nanti kalau riwayat Qalun, mushafnya beda lagi udah. Riwayat siapa lagi? Kumbul atau mungkin Abu Amr dan seterusnya, itu beda lagi mushafnya, Qurannya udah beda lagi. Tentu tulisannya pun tulisan yang tambahan-tambahannya. Apalagi kalau sekarang kita baca mushaf itu sudah ada kalau panjang mat tobi'i itu segini, tandanya seperti ini. Kalau mat lazim seperti ini, mat wajib seperti ini. Tanwin itu ada tandanya, tanwin yang idhar seperti ini, tanwin yang ada gunnahnya seperti ini, dan seterusnya. Itu kan tidak pernah ada di zaman Nabi. Zaman Nabi itu jangankan kok harokat, kok tanwin, kok kemudian tanda bendera, kok tanda wakaf. Di zaman Nabi itu titik saja tidak ada. Nggak ada harokat, nggak ada titik. Bayangkan Al-Quran gundul seperti itu. Dan memang itulah Rasul Utsmani. Sehingga kenapa sholat itu kadang ada wawunya, kadang sholawat, kadang yang kemudian sholat langsung tidak ada wawunya dan seterusnya. Itu kemungkinan yang pakai sholawat, yang sholat tetapi ada wawunya, itu sebagian riwayat lain dibacanya sholawat, bukan sholat, dibaca jamak misalnya. Zaman dulu antara ya, ta, ba, ta, sa, ya, nun itu nggak ada bedanya. Makanya satu kata yang sama bisa dibaca fatabayyanu, bisa dibaca fatathabbatu, sama. Secara rasm sama persis. Maka mungkin menimbulkan qiraat itu, ya qiraat tentu dari Rasulullah SAW, tetapi harus bisa dibaca dengan mushaf Utsmani. Oke, artinya kembali lagi bahwasanya tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi itu kemudian langsung hukumnya terlarang. Tetapi harus dicarikan hukumnya apa. Karena kaidahnya at-turuku la tuntijul hukma. Kondisi Rasulullah tidak melakukan itu tidak melahirkan hukum. Kemudian ada satu kaidah yang mengatakan bahwasanya la yunsabu ila sakitin qaulun. Kita tidak boleh untuk menisbatkan satu perkataan kepada orang yang diam. Misalnya Abu Bakar, tapi Abu Bakar melarang maulid Nabi. Kok melarang? Ya buktinya tidak melakukan. Loh, pernah nggak Abu Bakar melarang? Berbeda antara tidak komentar dengan komentar untuk tidak. Jadi tolong bedakan. Tidak komentar, kita tidak boleh katakan tidak usah bawa-bawa dia tidak komentar sama sekali. Tapi ketika dia sudah komentar tidak, ini satu komentar yang bisa dijadikan sebagai referensi. Nah, kebanyakan beberapa orang itu kemudian bingung antara tidak komentar dengan komentar tidak. Kalau komentar tidak berarti kan sudah merespon. Nah, kalau sudah merespon maka responnya kita jadikan sebagai patokan, sebagai pertimbangan. Tetapi kalau tidak merespon maka tidak bisa kita jadikan sebagai pertimbangan. Tidak merespon kok. Tidak mengatakan iya, tidak mengatakan tidak, juga tidak tahu apa-apa. Ya tidak bisa kita jadikan sebagai pertimbangan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian bagaimana jika dengan tuduhan misalnya? Lah kalau Maulid Nabi ini jadi kayak sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani dengan kelahiran Isa Al-Masih misalnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, bahkan Rasulullah SAW itu pernah melakukan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kita tahu ada puasa yang sunnah dan sunnahnya itu luar biasa. Puasa tanggal 10 Muharram atau 10 Asyura. 10 Asyura itu apakah puasa dari Rasulullah? Tidak. Kapan Rasulullah mendapati puasa Asyura itu? Yaitu ketika datang ke kota Madinah, melihat orang-orang Yahudi pada puasa. Terus tanya, wahai orang Yahudi, kok kalian puasa tanggal 10 itu ngapain? Oh, karena tanggal 10 itu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Maka kami berpuasa atas nama bersyukur dengan diselamatkannya Nabi Musa itu. Oh, kalau kayak gitu kami umat Islam jauh lebih berhak dibandingkan kalian. Maka sahabat semuanya puasa. Akhirnya semua orang puasa itu.
Bahkan anak-anak kecil pun pada puasa di saat itu. Dan bahkan sebagian ulama menganggap puasa 10 Muharram itu hukumnya wajib ketika itu sebelum turunnya ayat tentang kewajiban puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan itu baru wajib tahun kedua Hijriyah. Sedangkan itu terjadi ketika Rasulullah baru datang ke kota Madinah, terus melihat mereka pada puasa. Oke, kita puasa juga. Artinya kan melakukan ibadah yang dilakukan oleh orang Yahudi. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya tidak semua sesuatu yang dilakukan oleh mereka kemudian terlarang bagi kita, tidak. Kecuali kok sesuatu yang kekhususan mereka, oke, tidak kita lakukan. Nah, itu satu hal lagi. Kemudian yang berikutnya, biasanya gugatan yang disebutkan oleh para penolak adalah bahwasanya di dalam perayaan Maulid Nabi itu terdapat banyak kemungkaran. Maka kalau ini juga kita akui betul, banyak sekali di dalam acara-acara Maulid Nabi itu diwarnai dengan kemungkaran. Contohnya apa? Misalnya ikhtilat, laki-laki perempuan gabung jadi satu semuanya. Itu juga bisa jadi masalah. Kemudian yang kedua apalagi, misalnya kelewatan waktu sholat. Itu banyak, Pak. Mau Maulid Nabi mulai acara ba'da Isya, itu dia sudah ngeplot tempat dari setelah asar atau mungkin sebelum asar udah di situ, Pak. Nggak tahu sholatnya gimana. Jadi ada orang yang nggak sholat gara-gara ikut Maulid Nabi. Tapi saya kira sih nggak tepat. Kalau ada orang yang nggak sholat gara-gara ikut Maulid Nabi itu nggak tepat. Ada orang yang nggak pernah sholat tapi ikut Maulid Nabi, itu lebih tepat. Karena dia kalaupun nggak lagi acara Maulid Nabi ya nggak sholat juga, kan gitu. Biasanya seperti itu. Tapi itu satu hal yang koreksi yang perlu memang dievaluasi buat semuanya. Yang mau melakukan Maulid Nabi maka tolong hindarkan hal-hal yang berpotensi menjadi masalah ini. Karena bagaimanapun merayakan Maulid Nabi ini bukan satu hal yang sifatnya wajib. Sholat 5 waktu itu justru lebih mengikuti sunnah Nabi, lebih mengikuti titah Nabi. Itu jauh harus lebih diutamakan dibandingkan itu semuanya. Tetapi kalaupun ada yang orang-orang nggak pernah sholat kemudian mau ikut Maulid Nabi, ya bisa apa kita? Masa nggak boleh? Masa harus sholat dulu baru mau ikut ke sini? Ya sudah. Tetapi di situ kemudian disebutkan atau diberikan nasihat-nasihat tentang mana yang lebih utama, mana yang lebih prioritas dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi kalau memang katakanlah di dalam Maulid Nabi itu ada satu kemungkaran-kemungkaran, maka yang salah adalah kemungkarannya, bukan Maulid Nabinya. Karena insya Allah Maulid Nabi itu tidak mengajarkan kepada satu hal yang mungkar. Bahwasanya ada kemungkaran di dalamnya, ya karena kebetulan saja kemungkaran itu bersanding dengan Maulid Nabi. Maka harus dikoreksi itu semuanya. Sama halnya dengan mungkin kajian-kajian, datang ke kajian tapi pas datang ke kajian ternyata sebagian hadirinnya itu ada pasangan muda-mudi yang kan ada gitu ya, yang sama-sama hijrah gitu katakannya. Di situ ada kajian, mau ikut nggak? Ayo ikut. Ya udah, kamu sama siapa? Oh, saya sendirian, saya juga sendiri. Yuk berangkat berdua yuk gitu. Malah jadi alasan, alibi doang, alibinya ngaji gitu. Padahal pacaran misalnya. Ini apakah kemudian ngaji itu harus dibubarkan karena ada hal itu? Ya tidak. Ya pacarannya bermasalah, tapi ngajinya mah tetap benar. Sama halnya dengan itu. Maulid Nabi di dalamnya ada ikhtilat, ada apa? Itu perlu dikoreksi betul. Tetapi bukan Maulid Nabinya, akan tetapi kemungkaran yang terjadi. Nah, paling tidak itu adalah bagaimana diskusi para ulama terkait masalah Maulid Nabi ini sesuatu yang baik atau tidak. Kita sepakat bahwasanya Maulid Nabi itu tidak baik kalau dianggap sebagai suatu ibadah. Jika dianggap sebagai suatu ibadah, tetapi tidak sedikit ulama yang kontra pun mengatakan kalau itu hanya sekedar ada atau tradisi saja, maka seseorang bisa mendapatkan pahala yang besar karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan maka hal-hal yang lain terkait masalah di situ ada kemaksiatan atau apa, itu juga perlu untuk menjadi evaluasi bersama. Sehingga dengan seperti ini, perbedaan pendapat itu tidak untuk diributkan, tetapi untuk kemudian didiskusikan, yang mana kalau kita mengetahui bahwasanya memang terjadi perbedaan pendapat yang tidak bisa dihindari, maka kita mentoleransinya itu pun dengan lebih berkualitas. Karena Pak, ada sebagian orang yang mengatakan ya udah sih biarin aja dia mau kayak gitu, itu karena tidak peduli. Ada yang karena tahu betul bagaimana alasan-alasannya, argumentasinya, sehingga ya sudah, ini memang perbedaan pendapat. Jadi beda nih antara orang yang toleransi karena tidak peduli dengan toleransi karena ilmu, itu beda. Nah, semoga kita menjadi orang-orang yang bertoleransi kepada mereka yang berbeda,
ya, baik kita di sini itu adalah yang pro ataupun yang kontra, ya, tetapi dengan argumentasi masing-masing yang bisa dipahami oleh setiap kita, sehingga kita tuh mentoleransinya dengan ilmu. Insya Allah itu lebih berkualitas. Dan yang lebih penting daripada masalah perayaan Nabi Muhammad SAW, perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW ini adalah kemudian bagaimana seseorang membuktikan bahwa dirinya itu mencintai Nabi. Itu yang lebih berat, itu yang lebih penting, yang lebih esensial. Karena kalau Maulid Nabi doang biasanya ya cuman setahun sekali. Walaupun enggak juga, kalau di Betawi itu enggak usah nunggu 12 Rabiul Awal untuk dapat nasi kebuli, Pak. Itu setiap acara, kawinan maulid dulu, lahiran maulid dulu, apalagi mau pergi haji pakai acara maulid. Bahkan setiap malam Jumat ada acara maulid, tapi kalau setiap hari Jumat biasanya nasi uduk doang. Jadi memang kalau acaranya mingguan, Mbak, itu nasi uduk itu ya pantas gitu ya. Tapi kalau acara setahun sekali ya nasi kebuli lah gitu, kurang lebih kan gitu ya. Itu enggak apa-apa, kita memang acaranya mingguan kan, kajian ini ya nasi uduk cukup lah gitu. Tapi setahun sekali lah minimal itu nasi kebuli ya gitu, kurang lebih. Nah, kalau dikatakan itu kok acara tahunan begitu, ya tidak selalu juga. Maka yang lebih penting adalah bagaimana seseorang membuktikan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena siapapun kita, asalkan dia Muslim, mau dia itu orang kaya, orang miskin, orang tua, orang muda, anak kecil, mau dia itu ustadznya, mau dia itu jamaahnya, kalau ditanya cinta sama Nabi Muhammad atau tidak, maka serentak akan menjawab cinta. Nggak ada satupun orang yang mengatakan nggak cinta. Cuman masalahnya cinta itu apakah cukup di mulut saja atau perlu pembuktian? Suami bilang cinta, 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 tapi nggak pernah ngasih duit, kira-kira cinta apa enggak itu? Apakah itu bisa dibuktikan atau tidak? Kan bukan seperti itu. Cinta tidak hanya sekedar ucapan, tetapi cinta butuh pembuktian. Bahkan kadang cinta itu tidak selalu harus diucapkan. Cukup ditunjukkan dengan sikap-sikap kita saja. Itu malah bisa lebih mengena. Nah, maka apakah kita sudah cinta dengan Nabi Muhammad atau belum? Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Nah, bagaimana cara mendeteksinya? Kalau kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah, Al-Futuhat Al-Madaniyah, beliau mengatakan ada 4 indikator seseorang dikatakan cinta kepada Nabi. Yang pertama adalah dia akan selalu menyebut nama Nabi Muhammad, artinya bersolawat. Kathratus sholati alaih, banyak bersolawat kepadanya. Dan ini menjadi satu hal konsekuensi yang sangat logis. Orang kalau cinta seseorang pasti akan banyak mengingatnya, pasti akan banyak menyebutnya. Itu tidak perlu dalil nakli lagi, udah dalil akli cukup itu. Kita cinta sama seseorang pasti akan banyak menyebut cerita orang tersebut, pasti akan nyeritain terus. Misalnya kita sedang bangga sama salah satu anak kita karena dia menang lomba apa, itu kemana-mana pasti akan diceritain. Itu satu hal yang logis. Maka seberapa cinta kita, itu seberapa banyak kita kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita perlu menanya kepada diri sendiri nih, kira-kira berapa banyak kita bersolawat kepada Nabi? Kalau jawabannya, alhamdulillah Ustadz, saya sudah tiap hari bersolawat kepada Nabi. Kapan? Yaitu setiap tasyahud itu saya baca solawat. Nah, itu solawat karena cinta atau solawat karena memang kewajiban ya? Kan juga harus dibedakan, kan gitu ya. Nah, ini untungnya pun kita mazhab Syafi'i yang tasyahud itu wajib pakai solawat. Coba kalau bukan Syafi'i, mungkin enggak juga. Ya sudah, alhamdulillah lah, meskipun itu satu hal yang enggak prestasi-prestasi amat, Pak. Karena seseorang tidak dikatakan berprestasi kalau hanya melakukan yang wajib. Orang dikatakan berprestasi perlu apresiasi, wajar diapresiasi itu jika melakukan lebih dari kewajiban. Nah, ini maka seberapa banyak kita bersolawat. Nah, bersolawat itu gampangnya nih, misalnya bapak-bapak kan, kita harus melakukan satu kegiatan yang sangat tidak produktif tapi harus kita lakukan. Apa? Ke tempat kerja, macet-macetan. Orang Jakarta itu, Pak, habis waktunya di jalan itu banyak. Kalau kita dipakai untuk murojaah kok kayaknya repot, Pak. Murojaah butuh konsentrasi. Kalau kita sambil nyetir mobil atau pakai motor kok murojaah, itu pilihannya 2. Antara nyetirnya jadi nggak konsen terus nabrak tapi murojaahnya bener, atau nyetirnya bener tapi murojaahnya nggak bener. Pilihannya itu. Maka daripada yang susah-susah, lebih baik baca sholawat, istighfar, tasbih.
Jadi setiap di motor itu astagfirullah, 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 atau mungkin Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Karena itu satu waktu yang nggak produktif sama sekali, tapi harus kita lakukan. Nah itu, jadi perbanyak baca sholat. Yang kedua, kalau kita memang cinta sama Nabi Muhammad, maka pastilah orang yang cinta itu akan punya kecenderungan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh idolanya. Nah ini maka menjadi evaluasi juga dengan kita. Sebanyak apa kita atau semirip apa kehidupan kita ini dengan Rasulullah. Ini juga nggak perlu dalil lagi Pak ya. Ini satu hal yang make sense lah. Yang ibaratnya orang kalau misalnya nih, ada orang kok ngefans betul sama Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Itu pasti kalau dia ngegolin, selebrasinya tuh kayak gitu tuh, udah pasti. Padahal ngegolinnya cuma gitu doang, tapi pokoknya gitu kan, biar kayak Ronaldo. Mungkin punya jersey-nya, punya celananya, punya sepatunya, pokoknya sama persis. Bahkan kalau perlu potongan rambutnya juga disamain, Pak. Masalah pantas nggak pantas itu nomor 19 itu. Yang penting mirip dulu. Dan apakah kalau ada orang yang dimirip-miripin sama Ronaldo, terus Ronaldo peduli gitu? Enggak, Pak. Tetapi karena cinta, ya sudah, nggak bisa dihindari, nggak bisa dijawab, Pak. Nggak bisa kok kita katakan, ngapain sih gitu amat, repot amat jadi orang itu. Ya suka, mau gimana kalau suka? Nah, seperti itu pula dengan kecintaan kita kepada Rasulullah. Nah, kira-kira seperti apa? Kita sudah meniru sunnah Nabi Muhammad. Ya tidak perlu sunnah-sunnah yang berat lah. Kalau kayak puasa Daud, tahajud sampai kaki bengkak, itu kok kayaknya kejauhan lah kita gitu ya. Sodakoh, memberikan setiap yang ia miliki. Jadi Rasulullah itu Pak, kalau dia itu kok ditunjuk sama orang, ibaratnya gini, Rasul itu bajunya kok bagus banget, itu dikasih gak? Jadi kalau kita nggak usah kayak gitulah, habis harta kita nanti kan gitu ya. Rumahnya kok bagus, dikasihin. Mobilnya kok bagus, dikasihin. Motornya kok bagus, habis itu Pak gitu. Ya tidak usah yang kayak gitu, sunnah-sunnah yang gampang saja lah. Misalnya bangun tidur itu baca doa. Nah kira-kira kita itu kalau bangun tidur yang lebih dicari, lebih sibuk untuk baca doa atau nyari HP dulu Pak kira-kira. Nah ini jadi evaluasi. Atau mungkin misalnya pakai baju kanan dulu. Ini kan gampang, artinya tidak perlu effort lebih. Wong kita mau pakai baju itu kanan dulu atau kiri dulu, dua-duanya tetap harus masuk kan. Ya sudah kanan dulu kan lebih gampang. Ibaratnya gampangnya cuman kanan dulu saja. Wong toh dua-duanya tidak perlu melakukan satu hal yang lebih dari yang sudah kita lakukan. Cukup kanan dulu gitu. Masuk masjid kanan dulu, masuk ke toilet kiri dulu, keluar dari toilet kanan dulu, pakai sendal kanan dulu misalnya. Itu kan sunnah-sunnah Nabi yang gampang lah. Insya Allah tidak perlu effort lebih karena toh kita juga tiap hari melakukan. Cuman tambah perhatian bahwasanya ini sunnah Nabi. Kayak gosok gigi itu Pak, gosok gigi itu salah satu sunnah Nabi yang sangat beliau cintai, bahkan hampir diwajibkan. Makanya kita ketika setiap gosok gigi itu tolong niatkan ini sedang dalam rangka melakukan sunnah Nabi. Maka kalau bisa gosok gigi itu jangan cuma sehari 2 kali, tapi ya sesering mungkin. Setiap mau sholat itu gosok gigi dulu, setiap wudu gosok gigi. Meskipun nggak usah selalu pakai pasta gigi ya, karena kalau pakai pasta gigi sehari 5 kali juga rontok juga gigi kita. Tapi gosok giginya saja, minimal ya pakai gosok sikat gigi udah selesai. Karena yang namanya siwak itu tidak harus pakai kayu siwak, itu cuma namanya kayu siwak karena sering dipakai siwak, namanya bukan siwak itu. Siwak itu ya gosok gigi, kayu itu namanya kayu arok, bukan kayu siwak, sehingga siwak itu adalah itu, bukan, salah. Siwak tidak selalu itu, gosok gigi termasuk siwak. Nah itu adalah salah satu indikator cinta kita kepada Nabi. Kalau kita sudah bisa melakukan sunnah-sunnah Nabi yang memang bisa dicontoh, tapi tidak semua sunnah Nabi bisa dicontoh. Misalnya Rasulullah SAW itu pernah kejadian Abu Bakar itu tersengat kalajengking, kakinya tersengat kalajengking Arab lagi. Kan biasanya kalau Arab itu kan lebih wah kan gitu ya. Kalajengking Arab sampai kakinya bengkak. Nah, ketika saat dia bengkak itu sama Rasulullah, kemudian dikasih ludahnya Rasulullah dan tangannya dikasih ludah, kemudian dioleskan ke kakinya Abu Bakar dan sembuh seketika seolah-olah tidak pernah disengat. Nah itu, jadi ludah kita itu sama dengan ludah Nabi dari satu sisi, yaitu ada cairannya.
Tetapi ludah Nabi bisa jadi obat, kalau ludah kita itu nggak bisa jadi obat. Walaupun kadang kita juga masih ngikutin. Kalau anak kita kok jatuh gitu ya, terus agak luka-luka dikit, biasanya kita kasih ludah terus taruh di situ gitu. Apakah sembuh? Kagak, anget doang gitu, sama angetnya gitu. Nah, itu. Jadi itu sunnah Nabi yang nggak bisa kita contoh juga. Nggak perlu kok kemudian kita berdoa, bertapa, bersemedi, melakukan tirakat supaya ludah kita ini bisa menjadi obat. Nggak perlu. Juga misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, ma tatha'abar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam qattun. Rasulullah itu tidak pernah nguap sama sekali. Rasulullah itu tidur tapi tidak pernah nguap. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah orang yang selalu mukanya itu enak dipandang, selalu itu. Nah, orang kalau sudah nguap, secakep-cakepnya orang kalau nguap, nah kita tahu sendiri, silahkan nguap terus ngaca, atau kalau perlu difoto, dijadikan foto profil misalnya, nah, mungkin kita mau. Kenapa? Karena itu adalah posisi paling jelek di antara kita. Nah, Rasulullah itu dihindari dari muka jelek itu, sehingga Rasulullah tidak pernah nguap. Ya udah, kalaupun nguap itu nggak apa-apa, kita nguap saja tapi ditutup. Kemudian apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah diriwayatkan bahwasanya beliau ketika tidur di rumahnya Anas bin Malik, tidur siang begitu ya, suka main ke rumahnya Anas bin Malik, kemudian tidur siang di situ, itu sama ibunya Anas bin Malik, keringatnya itu dikumpulkan, ditampung di satu botol. Kemudian ketika Rasulullah bangun, Rasulullah bertanya, wahai Ummu Sulaim, apa yang engkau lakukan dengan keringat itu? Lagi ngapain itu, kok dikumpulin itu ngapain? Ya Rasulullah, saya tidak pernah menemukan satupun parfum yang lebih wangi daripada keringat engkau. Itu Rasulullah. Sama dengan kita keringatan juga, tapi keringat kita dengan keringat Rasulullah itu beda. Nah, maka tidak perlu bagi kita untuk cari salon kecantikan yang bisa merubah keringat menjadi wangi. Tidak perlu itu, karena pengen sunnah Nabi. Enggak, itu bukan sunnah Nabi yang menjadi syariat. Itu sunnah Nabi yang memang karena Nabi saja gitu. Kalau bukan Nabi ya nggak akan bisa seperti itu. Sehingga orang kalau keringatnya kok bau, itu nggak dosa, nggak bisa, atau nggak boleh dikatakan, oh nggak sunnah Nabi, masa keringat kok bau. Ya keringat memang bau, yang nggak bau itu cuman keringatnya Nabi. Cuman kalau bisa meskipun keringatnya bau, ya jangan sampai mengganggu orang lain. Kita hilangkan dengan deodoran, dengan mandi dan seterusnya. Nah, itu adalah sunnah Nabi yang tidak bisa kita lakukan. Jadi para ulama itu menyebutkan bahwasanya Nabi itu manusia tapi lakal bashar, manusia tapi nggak kayak manusia. Tapi beliau itu manusia, tapi ada sisi-sisi yang kayak tidak manusia. Kemudian itu bukti cinta yang kedua adalah kita mengikuti sunnah Nabi. Bukti cinta yang ketiga adalah kemudian mencintai keluarga Nabi. Jadi kalau kita bertemu dengan keluarga Nabi, anak keturunan Nabi, maka kita perlu hormati melebihi orang biasa. Bahwasanya mereka melakukan kemungkaran, amar ma'ruf nahi munkar tetap harus jalan. Itu tetap kewajiban. Tetapi secara personalnya itu tetap harus kita lebih muliakan dibandingkan orang biasa. Kenapa? Ya karena satu hal yang logis juga. Kalau kita cinta sama seseorang, ya pantasnya kita itu mencintai apa yang orang itu cintai. Kita cinta sama istri kita, maka kita harus jaga perasaan kita terhadap ibunya istri kita, terhadap bapaknya istri kita. Istri kita pasti akan sakit hati kalau kita yang ngaku cinta sama dia kok benci sama ibunya, kok benci sama bapaknya. Itu kan pasti istri kita atau pasangan kita kan pasti katanya sayang sama saya, tapi kok nggak suka sama ibu saya, padahal saya sayang sama ibu saya. Kan itu satu hal yang logis. Nggak usah kok kemudian orang, barang pun harus demikian. Jenengan punya istri, istrinya cinta sama istri, kemudian istri punya satu tas yang sangat dia cintai. Kok kemudian sama suami itu tasnya dilempar sembarangan, itu kira-kira istri ngamuk apa enggak itu? Ngamuk itu pasti. Itu cuman barang loh, apalagi orang. Nah, sama halnya dengan Nabi. Kita cinta sama Nabi, maka kita harus cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Nabi. Karena akan menjadi masalah dan Rasulullah pasti akan sakit hati ketika kita cinta, ngakunya cinta sama Nabi, tapi kita ternyata mencaci maki ahlu baitnya. Kita kemudian menfitnah-fitnah keluarganya.
Ibaratnya besok di akhirat itu ketika kita mau bertemu Rasulullah, kemudian ketika kita bertemu Rasulullah itu kok kemudian mau minta syafaat. Pantas nggak kita minta syafaat kepada Nabi di saat kita di dunia itu sudah mencaci maki keluarga Nabi? Ini kan satu hal yang tidak pantas. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kita diperintahkan untuk mencintai kaum Ansor. Ketika orang cinta sama Nabi, maka dia akan cinta kepada kaum Ansor. Siapa kaum Ansor? Ansor itu artinya penolong. Nah, kalau zaman dulu definisinya adalah orang Madinah yang menolong orang-orang Mekah, itu Ansor. Tetapi belakangan ulama kemudian mengembangkan maknanya, pokoknya setiap orang yang kemudian menegakkan agama Allah itulah Al-Ansor. Siapa? Ya gampangnya guru-guru TPA. Tanpa dia, anak-anak kita tidak ngerti ngaji. Kemudian siapa lagi? Muadzin, merebut masjid, itu Al-Ansor itu. Karena tanpa mereka syariat-syariat Islam tidak akan berjalan. Maka muliakanlah mereka. Minimal jangan sampailah ada guru TPA kok terjerat pinjol, itu jangan sampai itu. Sebelum dia terkena pinjol, itu orang-orang yang di sekitarnya harus sudah menyelesaikan urusannya. Kemudian siapa lagi? Merebut masjid dan seterusnya. Jangan sampai merebut masjid juga terkena hal-hal yang demikian. Pokoknya kebutuhan-kebutuhan yang memang pokok terpenuhi terlebih dahulu. Pastikan kebutuhan pokoknya itu terpenuhi, ya, itu dalam rangka bentuk memuliakan kita kepada Al-Ansor, yang mana itu konsekuensi daripada cinta kita kepada Nabi. Maka 4 hal itulah yang harus menjadi patokan. Seberapa berkualitas 4 hal itu yang kita lakukan, maka setinggi itu pula cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sehingga cinta tidak cukup hanya katakan saja, tapi perlu pembuktian. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu sangat mencintai kita, sangat mengharapkan kita untuk menjadi orang baik. Rasulullah itu selalu mendoakan kita. Dalam satu riwayat dikatakan begini, Aisyah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong doakan saya, kata Aisyah. Apa kata Rasulullah? Allahumma firli Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah yang telah lalu ataupun yang akan datang, baik dosa yang dia nampakkan atau yang ia sembunyikan. Maka dengar doa itu Aisyah sangat bahagia kegirangan sampai salah tingkah, sampai akhirnya kepalanya itu dijatuhkan ke pangkuannya Rasulullah. Ya, malu, namanya istri kalau dikasih sesuatu yang luar biasa itu kan sampai malu-malu sendiri, dia ketawa-ketawa, senyum-senyum sendiri, ibaratnya sampai salah tingkah. Kemudian Rasulullah pun bertanya, ayasuruki du'ai? Ya Aisyah, apakah doaku itu membahagiakan kamu? Apa kata Aisyah? Ya bagaimana tidak, itu doa engkau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun mengatakan, innahu la du'ai li ummati inda kulli shalah. Bahwasanya doaku barusan kepadamu itu adalah doaku juga untuk setiap umatku di setiap sholatku. Artinya kita sudah didoakan oleh Rasulullah SAW. Dan ibaratnya kalau seseorang kok merindukan Rasulullah, selalu bersolawat kepada Rasulullah, satu hal yang paling saya impikan itu, Pak. Meskipun ini mungkin ya agak-agak kejauhan mikirnya atau gimana, tetapi satu hal yang saya impikan itu adalah ketika kita sering bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, ngaku sebagai umatnya, sowan kepada Rasulullah dengan solawat kita itu bayangan saya itu besok ketika di hari akhir kita cari Rasulullah, kita meminta syafaat Rasulullah, ternyata respon Rasulullah adalah, kamu toh sini, kamu yang dulu di dunia selalu sholawat itu kan, ayo sini, udah saya tunggu dari tadi, kemana aja. Seolah-olah adalah dua orang yang sudah saling mengenal, yang kemudian kangen tapi lama nggak ketemu. Ibaratnya kalau kita seperti itu kan sama Rasulullah, apa nggak bahagia betul itu? Sini, ayo sini, tak kasih syafaat, ayo tak kasih minum dari telagaku dan seterusnya. Mau nggak seperti itu kan sama Rasulullah di hari kiamat? Ini kan satu hal yang diimpikan semua orang. Semoga kita semuanya termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah, dicintai oleh Rasulullah, dan bisa mencintai Rasulullah SAW. Taib, mungkin cukup itu dari saya untuk masalah Maulid Nabi ini. Semoga kita bisa mengambil ibrahnya, dan semoga kita menjadi mukmin yang lebih berkualitas lagi, menjadi umatnya Nabi Muhammad yang semakin peduli dengan keumatan ini, dan semakin menjadi umat Nabi Muhammad yang kemudian membanggakan nabinya SAW.
Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.